Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9 komunikasi massa akan menjelaskan mengenai PWT dari kelompok kami, yaitu media massa dan media sosial. Jadi, media massa itu sendiri adalah alat untuk menyampaikan informasi dan pesan kepada masyarakat luas. Pada umumnya, media massa itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu media cetak, media elektronik, dan media online. Contoh media cetak adalah koran, majalah, buletin, sedangkan media elektronik itu sendiri mencakup televisi dan radio. Sementara itu, media online merupakan berita yang dimuat dalam internet seperti portal, berita, atau website. Media massa itu disebut pula sebagai media pers. Setiap berita dan konten dalam media massa dikelola oleh lembaga pers berbedaan hukum. Wartawan atau jurnalis yang bekerja di lembaga pers tersebut bertugas untuk menjadi konten media massa melalui liputan, wawancara, atau riset informasi yang didapatkan. Sedangkan media sosial merupakan platform online yang berfungsi untuk berbagi informasi, konten, serta berkomunikasi satu sama lain. Sudah banyak sekali platform media sosial yang sering Anda temukan. Namun, website yang paling populer di Indonesia adalah Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube. Kini, media sosial tidak hanya berguna sebagai sarana berkomunikasi. Sudah banyak bisnis yang memanfaatkan media sosial sebagai saluran pemasaran melalui fitur iklan yang terdapat di dalamnya. Menjamurnya penggunaan media sosial di Indonesia tentu meningkatkan potensi keuntungan ketika beriklan di media sosial. Dari pengertian di atas, Anda bisa menyimpulkan bahwa media sosial dan media massa memiliki fungsi yang sama, yakni membagikan informasi pada halayak yang luas. Terlepas dari kesamaan tersebut, ada perbedaan mendasar antara media massa dan media sosial yang perlu Anda pahami. Apa saja? Di antaranya adalah menanggung jawab konten, bentuk komunikasi, peran, dan juga jangkauan. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya adalah ciri-ciri media massa dan juga media sosial yang akan dijelaskan pada rekan kami. Baik, di sini saya akan membacakan tentang ciri-ciri media sosial, yaitu yang pertama, interaksi dan dua arah. Pengguna bisa saling berkomunikasi, memberi komentar, berbagi, dan berkreasi secara langsung. Yang kedua, konten dibuat oleh pengguna. Siapapun bisa menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Yang ketiga, cepat dan real time, yaitu informasi dapat dibagikan secara instan dan viral secara waktu singkat. Yang keempat, minim regulasi dan kurasi, yaitu tidak semua informasi melalui proses verifikasi sehingga rawan hoaks atau misinformasi. Yang kelima, personalisasi tinggi, yaitu konten yang muncul disesuaikan dengan preferensi pengguna berdasarkan algoritma. Yang keenam, platform digital berbasis internet, yaitu diakses melalui aplikasi seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yusrina Rafa Adiba dengan NIM 2311 0301 0025 ingin mempresentasikan tugas kami dari kelompok 9 komunikasi massa, yakni tentang ciri-ciri media massa dan ciri-ciri media sosial. Untuk ciri-ciri media massa sendiri, yang pertama adalah dikelola secara profesional. Secara profesional ini yang dimaksud adalah konten ini diproduksi oleh jurnalis atau tim redaksi yang memiliki standar jurnalistik.
Yang kedua, bersifat institusional, yang dimana maksudnya ini umumnya dijalankan oleh perusahaan media yang memiliki struktur organisasi formal. Yang ketiga, yakni melalui proses seleksi dan verifikasi, yang artinya informasi yang dipublikasikan harus melewati proses editing, pengecekan fakta, dan penyuntingan. Yang keempat, ada jangkauan luas, yang artinya mampu menjangkau masyarakat secara nasional hingga internasional, seperti televisi, radio, surat kabar, dan majalah. Yang kelima, yakni berorientasi pada audiens umum. Informasi yang artinya informasi ini disesuaikan untuk kepentingan publik luas. Untuk ciri-ciri media sosial sendiri, yakni yang pertama ada interaktif dan dua arah, atau biasa disebut two-way communication, yang berarti pengguna bisa saling berkomunikasi, berkomentar, berbagi, dan bereaksi secara langsung. Yang kedua, konten dibuat oleh pengguna, user generate content. Maksud dari konten dibuat oleh pengguna ini yakni siapapun bisa menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Yang ketiga adalah cepat dan real time. Informasi dapat digunakan secara instan dan viral dalam waktu singkat. Yang keempat, minim regulasi dan kurasi. Jadi tidak semua informasi melalui proses verifikasi sehingga rawan hoax atau misinformasi. Yang kelima, personalisasi tinggi. Konten yang muncul disesuaikan dengan preferensi atau pengguna berdasarkan algoritma. Yang keenam, yakni platform digital berbasis internet yang diakses melalui aplikasi seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok, YouTube, dan seterusnya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu semua adalah penjelasan mengenai materi kami, yaitu media massa dan media sosial. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung membacakan kesimpulan dari materi kami. Perkembangan teknologi komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara manusia menerima dan menyebarkan informasi. Media massa dan media sosial, meskipun keduanya berperan penting dalam menyampaikan informasi, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar baik dari segi karakteristik, cara kerja, maupun dampaknya terhadap masyarakat. Media massa itu sendiri cenderung bersifat satu arah, profesional, dan melewati proses verifikasi. Sedangkan media sosial bersifat dua arah, interaksi, dan memungkinkan siapa saja menyampai informasi tanpa proses seleksi yang ketat. Melalui pembahasan mengenai ciri-ciri keduanya, dapat disimpulkan bahwa media massa unggul dalam hal kredibilitas dan akurasi, sementara media sosial menawarkan kecepatan, fleksibilitas, dan keterlibatan pengguna yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan literasi digital yang baik dari masyarakat agar mampu memilah informasi yang akurat dan bermanfaat, serta memanfaatkan kedua jenis media ini secara bijak. Kombinasi yang seimbang antara penggunaan media massa dan media sosial dapat menciptakan ekosistem informasi yang lebih hebat dan konstruktif di era digital ini. Segitu saja untuk pembahasan dari materi kita. Sekian dari saya. Bila ada salah atau kekurangan, mohon dikoreksi. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.